Video ini adalah video pertama saya tentang pembelajaran Microsoft Excel. Pembelajaran ini saya tujukan khusus buat teman-teman semua ya yang masih pemula banget dan ingin belajar Microsoft Excel dari nol. Sebelum masuk ke pembelajaran yang lebih rumit, saya akan mulai dengan pengenalan dasar Excel terlebih dulu secara singkat hingga sampai ke praktik lebih lanjut. Jika laptop atau komputer kalian sudah terinstall Microsoft Office, mari kita langsung buka saja aplikasi Excel-nya ya dengan cara klik pada kotak pencarian di bawah ini ya. Kita ketik saja Excel. Nanti di atas akan muncul aplikasi Excel-nya ya dan langsung saja kita klik. Setelah aplikasi Excel terbuka seperti ini, kita bisa memulainya dengan lembar kerja kosong atau menggunakan template siap pakai yang tersedia. Namun berhubung masih awal pembelajaran, maka saya akan memilih blank box saja ya, yaitu halaman kerja yang masih kosong. Ini adalah tampilan antarmuka dari Microsoft Excel. Saya akan memberitahukan terlebih dulu ya bahwa Microsoft Office yang saya gunakan adalah versi 365. Jika teman-teman ingin melihat versi Microsoft Office yang kalian pakai, di pojok kiri atas kita bisa klik File. Di pojok kiri bawah, kita klik Account. Di sebelah kanan sini, nanti kita akan melihat versi dari Microsoft Office yang kita gunakan. Kalian tidak perlu khawatir ya jika versi Microsoft Office yang kita gunakan berbeda, karena semenjak dirilisnya Office 2007 hingga sekarang, tampilannya itu sudah sangat mirip, yaitu dengan tampilan ribbon menu, dan hanya ada penambahan beberapa fitur untuk versi yang lebih baru. Pada halaman ini kita juga bisa mengubah tampilan warna dari Microsoft Office kita. Untuk mengubah tampilan warnanya pada Office Theme ini, kita klik tanda panah kecil ya di kotak drop down. Di sini kalian tinggal pilih-pilih saja ya warna apa yang kalian suka. Pada bagian Office Background ini, kalian juga bisa pilih dan ganti-ganti dengan background yang kalian inginkan. Untuk melihat preview dan perubahan backgroundnya, teman-teman bisa lihat ya di pojok kanan atas. Dan setelah selesai, kita bisa kembali lagi ke area kerja Excel dengan klik tanda panah yang ada di pojok kiri atas. Sebelum melangkah lebih jauh, di sini saya akan memperkenalkan bagian-bagian dari area kerja Excel. Pada pojok kiri paling atas, ini namanya Quick Access Toolbar yang berisi tombol Auto Save, Save, Undo, dan Redo. Sedangkan di sampingnya lagi ini namanya adalah title bar yang menampilkan nama file book 1. Nama ini akan berubah nanti ya setelah kita save dan merename-nya. Terus pada bagian bawah ini namanya adalah ribbon, yaitu area menu di Microsoft Excel. Pada ribbon ini terdapat beberapa tab ya seperti Home, Insert, Page Layout, dan yang lainnya. Dan jika kita mengklik salah satu tab tersebut, maka isi menu pada ribbon akan berubah sesuai dengan tab yang kita pilih. Jika teman-teman ingin memanfaatkan layar monitor secara maksimal, kita bisa menyembunyikan ribbon saat sedang tidak diperlukan ya. Caranya yaitu pada mouse kita klik kiri 2 kali pada tab mana saja. Nanti secara otomatis ribbon akan disembunyikan. Dan untuk melihat masing-masing isi dari tab ribbon, kita bisa klik pada tab mana saja ya saat akan digunakan. Untuk mengembalikan tampilan seperti semula, kita tinggal klik lagi saja 2 kali pada tab mana saja. Selain dengan cara tersebut, kita juga bisa menyembunyikan ribbon dengan cara klik tanda panah ya yang ada di pojok kanan atas. Kita bisa pilih Show Tab Only jika ingin tampilannya seperti pada contoh sebelumnya. Atau pilih Full Screen Mode untuk mendapatkan layar monitor secara maksimal. Jika tampilannya sudah full screen seperti ini, untuk memunculkan ribbon saat hendak digunakan, kita tinggal klik saja ya pada bagian paling atas. Dan untuk mengembalikan tampilan agar seperti semula, kita tinggal klik saja pada bagian paling atas ini ya. Klik lagi tanda panahnya. Terus pilih Always Show Ribbon. Nanti tampilannya akan kembali lagi seperti sebelumnya. Di bawah ribbon ini terdapat formula bar yang merupakan tempat untuk melihat, menulis, atau mengedit isi dari sel yang sedang aktif. Misalnya pada sel ini saya ketik latihan Excel. Jadi di sini kita bisa mengedit isi sel melalui formula bar. Selain dengan cara tersebut, kita juga bisa mengeditnya dengan cara klik kiri ya pada mouse 2 kali atau dengan tekan F2 pada keyboard.
Jika kita bertanya-tanya, sel itu apa sih? Jadi sel adalah kotak kecil tempat kita memasukkan data. Sederhananya yaitu pertemuan antara kolom dan baris pada lembar kerja Excel. Titik tengah pertemuan antara kolom dan baris tersebut inilah yang dinamakan sel. Untuk selanjutnya pada area tengah ini namanya adalah worksheet, yaitu lembar kerja pada Microsoft Excel yang terdiri dari kolom dan baris. Kolom dan baris ini sangat luas ya, hingga lebih dari 1 juta baris dan ribuan kolom. Pada bagian bawah worksheet, kita bisa juga menambahkan beberapa sheet ya, dengan cara kita klik tombol plus yang ada di sampingnya. Pada masing-masing sheet ini, dengan cara klik kanan, kita bisa menghapus, mengganti nama, mengubah warna, dan lain sebagainya. Untuk pembahasan yang terakhir adalah save dan save as. Misalnya jika teman-teman sudah mengetik atau menginput sebuah file, maka untuk menyimpannya kita klik file ya. Nanti di sini ada pilihan save dan save as. Jadi untuk save digunakan untuk menyimpan file ya yang sedang kita kerjakan, sedangkan untuk save as digunakan untuk menyimpan file dengan nama, lokasi, atau format baru. Misalnya ya, jika kita telah selesai melakukan pekerjaan tertentu di Microsoft Excel, maka untuk menyimpannya kita klik saja save. Namun berhubung file belum pernah disimpan, maka secara otomatis pilihan akan lari ke save as. Di sini pilih browse untuk menentukan di mana file tersebut akan disimpan. Misalnya saya akan menyimpannya di My Document. Pilih New Folder ya jika ingin membuat folder baru. Misalnya saya namai folder ini dengan Latihan Excel. Lalu double klik ya pada foldernya, dan pada file book 1 ini kita rename saja. Misalnya akan saya namai dengan Excel Pemula. Lalu klik Save. Setelah file di-save dan diberi nama, maka secara otomatis di title bar ini namanya sudah berubah ya. Yang tadi bernama book 1, sekarang namanya sudah berubah menjadi Excel Pemula. Dan untuk pilihan Save As ini kita gunakan jika kita ingin mengganti nama file, menyimpan di folder lain, atau ingin mengubah format ya. Misalnya mau dijadikan file PDF atau yang lainnya. Oke, jadi hanya segini saja ya materi yang bisa saya sampaikan untuk pengenalan dasar Microsoft Excel pada video kali ini. Semoga materi yang saya berikan dapat membantu kalian dalam memahami penggunaan Excel. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video berikutnya.